Hai kan people, jadi di sini gua akan nge-share cara ngebuat cookies yang enak kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen coba jualan cookies atau misalnya pengen buat sendiri, coba tonton dulu deh. Nah, jadi ada bahan basah dan bahan kering. Ini kita siapin dulu bahan basahnya, unsalted butter 200 gram, mereknya apa aja nggak apa-apa. Nah, lalu kita lelehin di api sedang. Kita aduk pelan terus biar nggak gosong butternya. Jangan lupa pakai sendok kayu, jangan sendok plastik. Tadi sih pengen gue lelehin butternya pakai api cinta gue sama doi, tapi nggak bisa gue nyalain soalnya udah padem. Nah, nanti dia berbuih kayak gini, lalu kita matiin dan kita diamkan selama sejam biar dingin. Sambil kita nunggu dingin, kita siapin bahan keringnya. Bahan keringnya itu ada tepung terigu serbaguna 250 gram, brand apa aja nggak apa-apa. Lalu kita siapin baking soda 1 sendok teh. Lalu kita siapin juga garam 1 sendok teh. Kita gabung jadi satu, kita saring biar halus. Lanjut di part 2. Hai kan people, balik lagi ke video cara ngebuat cookies part 2. Kalau misalnya kalian ketinggalan part 1, boleh dicek di video sebelumnya. Nah, kalau kemarin kan kita udah saring bahan keringnya di dalam satu wadah. Sekarang kita siapin wadah lagi untuk bahan basahnya. Di sini kita ada light brown sugar, brandnya Recommend 220 gram. Kalau misalnya mau brand lain nggak masalah, yang penting light brown sugar kita taruh di wadah lain. Lalu kita siapkan gula pasir putih, brand lain nggak apa-apa, 100 gram kita taruh di light brown sugar tadi. Ini suka-suka aja sih. Di sini gue pakai kopi, mau kopi bubuk atau kopi essence setengah sendok teh, masukin. Ini penting banget, vanilla extract 2 sendok teh. Lalu di sini gua ada pakai coklat mereknya Kalibaut atau yang penting tipe Covator 56% ke atas. Jangan digabung dulu dengan gula. Lalu di sini ada telur 1 biji dan 1 kuning telur aja. Jangan digabung dulu dengan gula. Di part 3 gua kasih tahu cara ngegabungnya. Hai kan people, balik lagi ke video cara buat cookies part 3. Di sini kita akan bahas tentang mixing, dan sebelumnya sorry banget gua upload videonya terlalu lama. Di sini akan kita campurkan butter yang sudah dilelehin. Itu yang hitam-hitamnya masukin aja nggak masalah, akan gue bahas di lain kesempatan. Di sini kita akan pakai mixer tangan dan kita mix selama 3-4 menit yang kecepatan sedang atau tinggi. Habis itu akan kita campurkan telur yang sudah kita pisahin. Di sini untuk telur tipsnya adalah jangan terlalu lama di mix. Yang penting sampai rata aja dengan kecepatan sedang atau tinggi. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, habis itu akan kita campurkan dengan tepung yang sudah kita saring. Tipsnya untuk tepung kita masukin setengah dulu, baru kita aduk. Di sini gua aduk pakai tangan dan akan kita lanjutin ke part selanjutnya. Hai kan people, di sini gua akan bahas kenapa gua lebih milih butternya dilelehin dalam bikin cookies. Jadi ada 2 cara, yaitu creaming dan butternya dilelehin, dan yang kita bahas adalah dilelehin dulu. Jadi alasan pertama, kalau misal butter kalian taruh di kulkas dan beku, itu kalian butuh waktu yang lama biar butternya sesuai sama suhu ruangan. Tapi kalau misalnya dilelehin walaupun beku, itu nggak masalah. Yang kedua, butter itu punya kandungan lemak, air, dan milk solid. Milk solidnya itu terdiri dari protein, gula, dan mineral. Nah, kalau dilelehin, kandungan air dalam butter itu hilang, jadi tinggal tersisa milk solid dan lemak, sehingga membuat rasa cookies lebih enak. Yang ketiga, bikin tekstur cookies semakin chewy dan buat warna cookies jadi coklat emas. Di sini gue disclaimer dulu, gue bukan yang paling ahli di sini, gue cuma sharing doang. Kalau misalnya ada yang salah, boleh ditambah dan dikoreksi di kolom komen. See you on the next video. Hai kan people, balik lagi ke video cara buat cookies part terakhir. Di sini akan gue bahas cara bakingnya. Pertama-tama untuk adonannya, gue sarankan masukkan dulu ke dalam kulkas atau freezer selama sejam. Habis itu kita keluarkan dan diamkan selama 15 menit. Lalu gua taruh di atas pan. Di sini pannya gua ukuran 30x30 cm. Gua taruh 5 adonan aja. Jangan lupa kasih jarak biar nanti pas di baking nggak nempel-nempel. Untuk oven, tipsnya gua panasin dulu di api gede selama 5 menit kira-kira. Lalu gua masukkan adonannya, gua baking. Di sini gua baking kira-kira selama 20 menit. Tipsnya biar tahu cookiesnya matang atau enggak, pas udah 18 menit ke atas, cek dulu pinggirnya. Kalau misalnya pinggirnya udah garing, berarti artinya udah matang. Habis itu kita keluarin cookiesnya dan kita diamkan saja di dalam suhu ruangan. Nah, kira-kira nanti hasilnya kayak gini. Jadi deh. Thank you yang udah nonton.
Hai kain people, di sini gue akan bahas gimana sih cara bikin adonan cookies yang pas versi kain dessert. Sebelumnya gue disclaimer dulu, di sini gue bukan yang paling benar, gue cuma share pengalaman. Dan ini adalah contoh adonan kain dessert. Dia itu mempunyai tekstur yang lembut, yang empuk, yang nggak nempel di sendok, yang nggak keras, dan kalau misalnya di scoop dia akan menghasilkan bentuk scoop. Nah, kesalahan dalam adonan cookies yang paling umum adalah dia itu mempunyai tekstur yang lengket kayak gini, yang nggak empuk, yang lengket di sendok. Dan kalau misalnya di bake dia akan menghasilkan cookies kayak gini. Ini adalah contoh cookies gue yang dulu. Nah, cara mengatasinya adalah tambahkan tepung sedikit demi sedikit. Kalau gue tambahkan dulu 30 gram, lalu gue aduk, gue tambahkan 30 gram, lalu gue aduk sampai menghasilkan tekstur yang kayak di video tadi. Silakan kalian coba dan tanya di kolom komen kalau kurang jelas. See you on the next video.